Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 1 Agustus 2021 dengan judul Kita Melihat Kristus Disalib. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami. Tidak henti-hentinya kami terus memanggil nama Tuhan, karena Engkau dahsyat bagi hidup kami. Sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Markus 15 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Mari kita ikuti penjelasannya. Anak Allah yang tidak bercacat celah tergantung di salib. Dagingnya sobek dengan pukulan, tangan yang sering direntangkan untuk memberkati dipakukan pada kayu palang, kaki yang tidak mengenal jerih lelah dalam pelayanan kasih dipakukan ke salib, kepala raja ditembusi mahkota duri, bibir yang gemetar mengucapkan seruan malapetaka, dan segala sesuatu yang dideritanya, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangannya, kakinya, kesengsaraan yang menyiksa tubuhnya, serta kepedihan yang tidak terperiakan, yang memenuhi jiwanya ketika wajah Bapa disembunyikan, berbicara kepada setiap anak manusia, menyatakan, bagimulah anak Allah rela menanggung beban kesalahan ini. Bagimulah ia merusakkan kerajaan maut dan membuka gerbang Firdaus. Ia yang mendiamkan lautan yang bergelora dan berjalan di atas ombak yang berbuih, yang menyebabkan setan-setan gemetar dan penyakit lenyap, yang mencelikan mata yang buta dan membangkitkan orang mati, mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban, dan hal ini disebabkan oleh kasih bagimu. Ia penanggung dosa, menderita murka keadilan ilahi, dan untuk kepentinganmu menjadi dosa dengan sendirinya. Dalam ketenangan, orang-orang yang melihatnya memperhatikan akhir peristiwa yang menakutkan itu. Matahari bersinar, tetapi salib masih dikelilingi dengan kegelapan. Para imam dan penghulu memandang ke arah Yerusalem, dan lihatlah, awan tebal telah turun ke kota dan di lembah Yudea. Matahari kebenaran terang dunia sedang menarik sinarnya dari kota Yerusalem yang tadinya disenangi itu. Kilat murka Allah yang ganas itu ditunjukkan kepada kota yang terkutuk itu. Tiba-tiba kegelapan terangkatlah dari salib, dan dalam nada yang jelas laksana bunyi nafiri yang tampaknya bergema di semesta alam, Yesus berseru, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Satu terang mengelilingi salib, dan wajah Juru Selamat bersinar dengan kemuliaan seperti matahari. Kemudian ia menundukkan kepalanya ke dadanya, lalu mati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami.
terlebih mengingatkan kembali kepada kami, anak Allah yang tidak bercacat celah, tergantung di salib, dagingnya disobek dengan pukulan, tangannya sering direntangkan untuk memberkati, dipakukan pada kayu palang, kakinya tidak mengenal jerih lelah dalam pelayanan kasih, dipakukan ke salib. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota dan wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, mulai hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi, pelihara mereka, berikan ekstra tenaga, kekuatan kesehatan, dan dedikasi dan sukacita di dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa saat ini, dimanapun mereka berada di setiap jenjang pendidikan. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan cukupkan juga kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan sesuai dengan bakat talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dalam keadaan sakit, di rumah sakit, dan juga di rumah, mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Kiranya makanan, minuman, obat yang dipergunakan, mereka juga dapat memperoleh kesembuhan. Yang sedang berada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.